Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada saya. Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan terkait makalah yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Perbandingan Kompleksitas Waktu Algoritma BFS dan DFS dalam Eksplorasi Peta Dinamis pada Game Open World. Makalah ini merupakan pemenuhan dari ujian akhir semester dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma yang mengangkat tema analisis kompleksitas waktu algoritma. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gede Krisna Anggaradana dengan NIM 2315101022. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Nah, seperti yang kita ketahui, game open world atau game dunia terbuka saat ini sangat dominan dan populer. Game ikonik seperti Red Redemption 2, Grand Theft Auto 5, The Phantom Pain, dan Horizon merupakan salah satu contoh bagaimana dunia virtual yang luas dan hidup disajikan kepada pemain. Namun di balik keindahan ini ada tantangan teknis yang sangat besar, yaitu sistem navigasi, yaitu sistem yang krusial untuk membantu karakter non-pemain atau NPC agar terasa cerdas dan hidup. Tantangan terbesarnya adalah peta dalam game modern bersifat dinamis yang dimana rintangan bisa tiba-tiba muncul atau hilang. Misalnya karena hanya sebuah ledakan atau sekedar karena ada kereta kuda dan kerumunan yang lalu lalang. Kegagalan sistem navigasi dalam merespon perubahan ini secara cepat dapat merusak pengalaman imersif pemain. Oleh karena itu, kita butuh algoritma path feeding yang tidak hanya akurat tapi juga mampu beradaptasi secara real time. Nah, dari latar belakang tersebut, pembahasan makalah ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama. Yang pertama itu bagaimana perbandingan kinerja waktu antara algoritma BFS dan DFS saat diterapkan di peta dinamis. Yang kedua, faktor apa saja seperti ukuran peta dan frekuensi perubahan rintangan yang mempengaruhi kinerja keduanya. Dan yang ketiga, dalam skenario seperti apa BFS lebih unggul dan kapan DFS lebih efisien. Diharapkan dari rumusan masalah ini kita mendapatkan tujuan akhirnya adalah untuk memberikan rekomendasi berbasis data bagi para pengembang game dalam memilih algoritma yang paling responsif dan efisien sesuai dengan kebutuhan game mereka. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan kembali ke dua algoritma pencarian fundamental. Yang pertama itu Breadth First Search atau BFS dan Depth First Search atau DFS. Secara teoritis, keduanya punya kompleksitas waktu yang sama yaitu OV plus E. Namun perilaku praktis mereka sangat berbeda. Untuk BFS sendiri bekerja dengan menjelajah secara lebar lapis demi lapis menggunakan struktur data antrean atau queue. Karakteristik utamanya adalah BFS selalu menjamin penemuan jalur terpendek pada graf tak berbobot. Sebaliknya, DFS menjelajah secara mendalam menelusuri satu jalur sejauh mungkin sebelum melakukan backtracking. Dengan bantuan struktur data atau tumpukan yang disebut stack, kelemahan DFS tidak menjamin akan menemukan jalur terpendek. Nah, untuk menguji kedua algoritma tadi, saya menggunakan metode eksperimental kuantitatif. Saya membangun sebuah lingkungan simulasi menggunakan Python, di mana pada peta direpresentasikan sebagai grid dua dimensi yang berukuran 30 kali 30. Aspek dinamisnya disimulasikan dengan mengubah status sel dari kosong menjadi rintangan secara periodik. Kinerja algoritma kemudian diukur berdasarkan tiga metrik utama. Yang pertama itu waktu eksekusi, yang kedua jumlah simpul yang dieksplorasi, dan yang ketiga panjang jalur yang dihasilkan. Nah, ini merupakan kutipan kode pengujian yang akan saya terapkan di kedua algoritma BFS dan DFS. Untuk lebih lengkapnya mungkin dapat dilihat di link GitHub yang saya sertakan di makalah saya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, sebagai studi kasus atau data uji, di sini saya mengambil abstraksi dari lingkungan yang sangat referensif yaitu kota Saint Denis dari game Red Redemption 2. Lingkungan ini saya pilih karena sangat dinamis, tantangan utamanya bukanlah bangunan statis, melainkan rintangan yang terus bergerak seperti tram, kerumunan NPC, dan kereta kuda yang lalu lalang. Kondisi ini sangat ideal untuk menyoroti perbedaan keandalan antara BFS dan DFS. Kemudian ini merupakan simulasi pengujian DFS dan DFS di sini untuk pengujian jarak jauh atau jarak panjang. Pada kode Python itu, saya dapat menyisipkan sebuah gambar, kemudian saya dapat mengatur titik awal, kemudian titik tujuannya. Kemudian saya juga dapat mengatur persentase rintangan, baik itu rintangan acak maupun rintangan yang diatur sendiri.
Kemudian setelah itu kita dapat menjalankan BFS dan DFS. Kemudian setelah dijalankan kita dapat mengatur kecepatan dari DFS dan BFS di sini. Nah, di sini kita lihat dia sedang melakukan pengujian untuk BFS. Untuk algoritma sendiri saya atur untuk selalu memulai ke arah kanan. Jadi di sini baik BFS dan DFS memulainya ke arah sebelah kanan. Kemudian setelah melakukan pengujian, pada kode Python itu akan langsung menampilkan perbandingan kinerja dari BFS dan DFS. Sini dapat kita lihat hasilnya. Kemudian untuk lebih lengkapnya kita dapat lihat di sini. Pada kode itu juga akan menampilkan perbandingan peta dari DFS dan BFS. Di sini dapat kita lihat DFS lebih unggul di sini, hanya memakan waktu 31 milisecond dan node yang dikunjungi tapi lebih banyak dibandingkan dengan BFS dan juga jalurnya juga lebih panjang. Kemudian setelah melakukan pengujian lebih lanjut, di sini saya melakukan pengujian untuk rintangan rendah 1%, 5% dan 10%. Di sini saya mendapatkan hasil yang bisa diprediksi, yang dimana DFS sedikit lebih cepat untuk rintangan rendah yang pertama, 1%, yaitu sebanyak 39,8 milisecond, dan tetapi jalurnya tidak efisien. Kemudian untuk rintangan sedang 5%, BFS lebih cepat, 40,2 milisecond, dan jalurnya lebih optimal juga. Kemudian untuk rintangannya 10%, kinerja DFS justru menurun drastis. Waktu Waktunya hingga memakan waktu 78,5 milisecond. Kemudian dari pengujian ini saya mendapatkan sebuah hasil BFS lebih stabil dan andal untuk jarak jauh. Kemudian ini merupakan pengujian kedua untuk jarak pendek atau jarak dekat. Sama seperti tadi, pengujiannya cuma kita lihat di sini, DFS masih lebih unggul dibanding BFS untuk pengujian kedua ini. Ini merupakan perbandingan dari keduanya. Dapat kita lihat di sini, BFS makan waktu 0,6 milisecond dan sedangkan DFS 0,2 milisecond. Namun di sini untuk panjang jalurnya sama-sama 2. Yang membedakan hanya jarak jarak waktunya dan node yang dilalui. Kemudian dari hasil pengujian yang kedua ini, saya mendapatkan hasil yang lumayan berbalik, yang dimana untuk DFS sendiri secara konsisten lebih mengungguli BFS, ia terbukti hingga 3 kali lebih cepat dan menjelajahi lebih sedikit simpul. Yang menarik, pada ruang pencarian yang kecil ini, kedua algoritma berhasil menemukan jalur yang sama dan optimal. Kecenderungan DFS untuk mengambil jalur yang salah dapat dihindari. Jadi inti penemuannya adalah untuk tugas pencarian bersifat lokal dan cepat, DFS justru jauh lebih stabil dan efisien. Nah, dari hasil pengujian tadi, saya mendapatkan sebuah kesimpulan yang menarik dan penting, yaitu yang pertama, terdapat trade-off yang signifikan antara kedua algoritma. Tidak ada satu algoritma yang absolut lebih baik. Efisiensinya sangat bergantung pada konteks pencarian. Seperti yang kita lihat tadi, karena dimulai dari kanan, jadi DFS akan selalu mengunggul karena jarak tujuannya selalu berada di sebelah kanan. Berbeda jika jarak tujuannya berada di sebelah kiri, mungkin DFS akan kalah dibandingkan dengan BFS. Maka dari itu, kita dapat meningkatkan lagi untuk kode Python yang akan digunakan ke depannya. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, BFS adalah pilihan yang andal untuk tugas navigasi kritis jarak jauh di lingkungan dinamis. Ini karena stabilitas keandalan dan jaminan jalur optimalnya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, DFS adalah pilihan yang lebih cepat untuk tugas-tugas non-kritis yang bersifat lokal seperti pencarian objek terdekat. Dengan demikian, pengembang game bisa memilih algoritma yang tepat sesuai dengan kebutuhan spesifik di dalam game. Adapun saran dan pengembangan lanjutan. Tentu saja penelitian ini masih memiliki banyak ruang untuk pengembangan. Seperti yang saya katakan tadi, untuk kodenya sendiri masih hanya bergantung ke arah kanan atau dimulai ke arah kanan. Bisa ditingkatkan lagi untuk kodenya dapat memulai ke arah tujuan secara langsung. Namun ini adalah BFS dan DFS yang dimana untuk algoritma sendiri bukan menentukan tujuan tercepat.
Jadi, saran pengembangan lanjutan yang saya sarankan yaitu mengimplementasikan dan membandingkan dengan algoritma berbasis heuristik seperti ASTAR. Kemudian, kita dapat merancang sistem hibrida yang bisa beralih algoritma secara dinamis berdasarkan konteksnya. Misalnya DFS untuk jarak pendek dan BFS atau ASTAR untuk jarak jauh. Kemudian yang ketiga, kita dapat menggunakan representasi peta yang lebih canggih seperti navigation mesh. Kemudian yang terpenting yaitu melakukan validasi ulang di dalam game engine komersial untuk mendapatkan tolak ukur kinerja yang lebih akurat di lingkungan pengembangan game yang sesungguhnya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan makalah ini. Saya sadar makalah ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih dapat dikembangkan hingga menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.